Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang tema peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak sudah tahu kan apa itu tumbuhan dan hewan? Selain tumbuhan, hewan juga merupakan sumber daya alam yang perlu terus dijaga keseimbangan dan kelestariannya. Jika tidak, maka hewan-hewan tersebut akan menjadi langka dan punah. Seperti yang terjadi pada burung cendrawasih. Tugas kelompok, tulis paling sedikit 4 pertanyaan tentang burung cendrawasih. Berikanlah pertanyaan tersebut kepada kelompok teman kalian untuk dijawab. Diskusikanlah jawabannya. Untuk melengkapi jawabanmu, Ibu akan menjelaskan tentang burung cendrawasih. Sebelum itu, kalian perhatikan terlebih dahulu ya gambar dari burung cendrawasih. Burung cendrawasih disebut juga sebagai burung surga. Burung yang menjadi maskot Papua ini memiliki warna bulu yang indah. Bahkan, kabarnya karena keindahannya itu, burung ini jarang turun ke tanah dan lebih sering terbang dan hinggap di dahan pohon. Warna bulu cendrawasih yang mencolok biasanya merupakan kombinasi beberapa warna, seperti hitam, coklat, oranye, kuning, putih, biru, merah, hijau, dan ungu. Burung ini semakin molek dengan keberadaan bulu memanjang dan unik yang tumbuh dari paruh, sayap, atau kepalanya. Warna yang bermacam-macam menjadi salah satu penanda untuk mengelompokkan jenis mereka. Habitat aslinya di hutan-hutan lebat, yang umumnya terletak di daerah dataran rendah dan hanya dapat ditemukan di Indonesia bagian timur. Burung cendrawasih mati kawat adalah jenis yang menjadi identitas Provinsi Papua. Masyarakat di Papua sering menggunakan bulu cendrawasih sebagai pelengkap atau hiasan dalam pakaian adat mereka. Keberadaan burung cendrawasih kian lama kian terancam. Perburuan dan penangkapan liar serta kerusakan habitat menjadi beberapa penyebab utama. Bulu cendrawasih juga diperdagangkan, digunakan sebagai penghias topi wanita di Eropa. Tapi kini, burung cantik ini menjadi jenis satwa yang dilindungi. Beberapa jenis cendrawasih yang masuk dalam daftar dilindungi antara lain cendrawasih kuning kecil, cendrawasih botak, cendrawasih raja, cendrawasih merah, dan toa. Selain cendrawasih, masih banyak hewan yang harus kita lindungi. Di sekitar kalian tentunya banyak hewan yang menarik perhatian kalian kan? Ayo, kita belajar lebih banyak mengenai hewan. Hewan selanjutnya yaitu kupu-kupu. Apakah kalian di lingkungannya ada kupu-kupu? Sebelum itu, mari kita lihat terlebih dahulu gambar dari kupu-kupu untuk menambah pengetahuan kalian tentang kupu-kupu. Kupu-kupu termasuk dalam kelompok serangga. Kupu-kupu biasanya memiliki warna yang indah cemerlang. Kupu-kupu tidak berbahaya bagi manusia. Daur hidup kupu-kupu bermula dari telur yang melekat di daun
kemudian matang dan menetas setelah 5 sampai dengan 10 hari dan menjadi larva atau ulat. Setelah 2 minggu, larva atau ulat membentuk kepompong yang bergantung di ranting atau daun selama 2 sampai 3 minggu. Setelah beberapa waktu, kupu-kupu dewasa keluar dari kepompong. Kupu-kupu dikenal sebagai serangga penyerbuk tanaman yang membantu bunga-bunga berkembang menjadi buah. Bagi petani dan orang pada umumnya, kupu-kupu ini sangat bermanfaat untuk membantu penyerbukan tanaman. Nah, kita sudah tahu bukan apa saja hewan-hewan dan manfaat bagi masyarakat sekitar? Selanjutnya, kalian akan mengerjakan tugas individu. Buatlah poster tentang hewan yang berisikan nama hewan, ciri-ciri hewan, habitat hewan, manfaat hewan bagi masyarakat sekitar. Sebelum kalian mengerjakan tugas yang sudah diberikan oleh Ibu akan memberikan contoh dari tugas itu. Kalian perhatikan baik-baik ya. Saat mengerjakan tugas individu yang sudah Ibu berikan, kalian bisa menggambar hewan yang kalian inginkan terlebih dahulu. Lalu kita mengisi nama hewan, ciri-ciri khusus hewan, habitat hewan, manfaat hewan bagi masyarakat sekitar. Di sini, Ibu mengambil contoh hewan sapi. Ciri khusus hewan sapi ini yaitu hewan ini merupakan hewan menyusui, pemakan rumput, dan menghasilkan susu. Sebenarnya masih ada banyak lagi. Lalu, habitat hewan ini ada di darat. Yang terakhir, manfaat hewan bagi masyarakat sekitar. Manfaatnya itu bisa kita ambil susunya dan dagingnya. Kotorannya juga dapat dijadikan pupuk. Nah, seperti ini contoh tugasnya. Kalian bisa mengerjakannya nanti. Silakan mengerjakan. Kita punya peran besar dalam menjaga habitat hewan agar terhindar dari kepunahan. Beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menjaga habitat agar terhindar dari kepunahan. Yang pertama, memperhatikan alam. Dengan memperhatikan alam, kita belajar untuk tidak saling mengganggu kehidupan dan keberadaan hewan di sekitar lingkungan maupun di alam bebas. Menjaga kebersihan lingkungan sekitar dengan cara tidak membuang sampah sembarangan. Karena sampah-sampah yang dibuang sembarangan akan berdampak penyakit bagi hewan-hewan yang ada di sekitarnya. Yang kedua, mempelajari hewan. Sembari menambah ilmu pengetahuan, belajar mengenai hewan dan habitatnya juga membantu kita untuk menjaga keberlangsungan hidup hewan. Dengan pengetahuan yang memadai mengenai hewan, maka kita bisa mengambil sikap untuk menjaga hewan dengan baik dan turut melestarikannya agar tidak punah. Yang terakhir, kita dapat membangun tempat perlindungan. Tempat perlindungan bagi hewan fungsinya adalah melindungi hewan dari pemburu atau manusia yang ingin merusak dan membunuh eksistensi hewan. Pembangunan suaka marga satwa menjadi salah satu hal yang bisa dilakukan untuk memberikan tempat para hewan, khususnya yang sudah langka untuk tinggal dan berkembang biak. Karena banyak sekali oknum yang dengan sengaja merusak hutan atau alam untuk kepentingan pribadi, tidak memikirkan keselamatan atau keberlangsungan hidup hewan dan tumbuhan di dalamnya. Membangun tempat perlindungan juga bisa dilakukan dengan
melakukan usaha pelestarian hutan, di mana menindak tegas oknum-oknum yang dengan sengaja merusak alam. Selain itu juga bisa melakukan reboisasi dan melakukan tebang pilih supaya hutan tetap terjaga kehidupannya, sehingga makhluk hidup tidak mengalami erosi tanah. Baik, sepertinya cukup untuk pembelajaran hari ini. Kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.